Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza, NIM 19011018. Saya mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi mata kuliah kewirausahaan farmasi yang materinya adalah manajemen risiko. Untuk poin yang pertama, di sini saya akan membahas tentang pengertian dari risiko sendiri. Secara etimologis, risiko berasal dari bahasa Yunani rizikon yang berarti akar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan atau bisa jadi membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai resiko, di antaranya sebagai berikut. Arthur William dan Richard M.H. mengatakan bahwasanya resiko adalah suatu variasi dari hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Menurut A.A. Basali mengatakan resiko adalah ketidaktentuan yang memungkinkan melahirkan peristiwa kerugian. Menurut Prof. Dr. Sumarno, MS, mengatakan bahwa suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko. Menurut Isto mengatakan bahwa resiko adalah bahaya yang dapat terjadi akibat proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Definisi risiko adalah suatu yang mengandung kemungkinan kerugian dan juga ketidakpastian. Secara umum, risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang dimana yang dihadapi seseorang perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Risiko adalah kerugian. Risiko selalu berkaitan dengan peluang kerugian, terutama yang menimbulkan masalah. Apabila kerugiannya diketahui dengan pasti terjadi, tentu dapat direncanakan sebelumnya untuk mengatasinya. Contoh, dalam perbankan, biasanya persentase kredit macet rata-rata per tahun telah diantisipasi sebelumnya. Jika kredit macet di atas rata-rata, maka dianggap kerugian. Untuk poin yang kedua, di sini saya akan membahas dari konsep manajemen risiko. Ada 3 konsepnya, yaitu yang pertama, semua risiko adalah buruk. Ada risiko yang mencelakakan semua orang, tetapi sangat sukar mengidentifikasi itu risiko. Karena tidak ada orang yang mendapatkan manfaat dari risiko tersebut. Contohnya adalah bencana alam. Yang kedua, ada sebagian risiko yang sangat buruk karenanya tidak pernah ada ditoleransi, sehingga harus dihalangkan walaupun berapapun biayanya. Contohnya adalah polusi. Yang ketiga yaitu bermain aman adalah yang paling aman dilakukan. Poin yang ketiga di sini saya akan membahas tentang karakteristik risiko. Risiko memiliki karakteristik yang berupa yang pertama, merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Yang kedua, merupakan ketidakpastian yang apabila terjadi akan menimbulkan kerugian. Jadi, ketidakpastian merupakan kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya risiko. Kondisi ketidakpastian sendiri timbul karena disebabkan oleh tenggang waktu antara perencanaan suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir, di mana makin panjang tegangan waktu akan makin besar ketidakpastiannya. Yang kedua adalah keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk melakukan perencanaan dari risiko. Yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan kemampuan pengambilan keputusan perencanaan. Pada poin keempat di sini saya akan membahas tentang kriteria risiko. Kriteria risiko mengandung potensi kegagalan dan keberhasilan yang dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok risiko rendah, yang mana keberhasilan yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Namun usaha yang dikelola tidak ada tantangan dan wirausaha tidak mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki. Kelompok yang kedua ada kelompok risiko yang sedang, keberhasilan yang dicapai lebih besar dibandingkan dengan kegagalan. Unsur-unsur rintangan dengan tingkat risiko selalu diperhitungkan, kemampuan, pengalaman, dan lain-lain dioptimalkan. Kelompok yang ketiga yaitu kelompok risiko tinggi, yang mana keberhasilan yang diperoleh sangat kecil dibandingkan kegagalan atas usaha yang digeluti lebih sering gagal dibandingkan dengan hasil.
Poin yang kelima, di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis resiko. Jenis resiko ada resiko spekulatif yang mana suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian. Resiko spekulatif kadang-kadang dikenal pula dengan istilah resiko bisnis atau bisnis risk. Yang kedua ada risiko murni, adalah sesuatu yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Salah satu cara menghindari risiko murni ini adalah dengan cara asuransi. Dengan demikian, besarnya kerugian dapat diminimalkan. Perbedaan utama antara risiko spekulatif dengan risiko murni adalah kemungkinan untung ada atau tidak. Untuk risiko spekulatif masih terdapat kemungkinan untung, sedangkan untuk risiko murni tidak dapat kemungkinan untuk untung. Resiko yang ketiga ada resiko fundamental, yaitu resiko yang menyebabkan tidak dapat dilimpahkan kepada seseorang dan yang menderita cukup banyak, misalnya banjir, angin topan, dan sebagainya. Yang keempat ada resiko statis, adalah sesuatu ketidakpastian yang tetap. Yang kelima ada risiko dinamis, adalah suatu ketidakpastian yang berubah akibat perubahan waktu. Kedua risiko ini tidak independen. Semakin tinggi risiko dinamis, maka dapat menimbulkan risiko statis. Jadi antara risiko dinamis dan statis ini saling berhubungan. Yang keenam ada risiko subjektif, adalah risiko ini berkaitan dengan kondisi mental seseorang yang mengalami ragu-ragu atau cemas akan kejadian tertentu. Risiko ini juga dapat bersifat murni atau spekulatif, statis, dan dinamis. Yang ketujuh ada risiko objektif. Risiko ini lebih mudah diamati secara akurat sehingga dapat diukur. Yang kedelapan ada risiko keuangan, yaitu risiko ini pemicunya risiko ini adalah dari faktor luar, di luar kemampuan wirausahawan untuk mengendalikannya. Seperti risiko kerugian karena perubahan suku bunga, risiko kerugian karena perubahan kurs valuta asing, risiko kerugian karena kredit macet, dan risiko kerugian karena ketidakmampuan interval wirausahawan dalam menyediakan uang tunai. Yang kesembilan ada risiko strategis, yaitu risiko ini pemicunya karena murni karena perubahan yang terjadi dari luar wirausahawan, seperti risiko kerugian karena persaingan, risiko kerugian karena perubahan atau pergeseran selera pelanggan, risiko kerugian karena perubahan industri yang disebabkan adanya teknologi baru, bisa karena risiko kerugian karena pergeseran dan permintaan pelanggan yang disebabkan merosotnya penerimaan organisasi. Bisa jadi karena risiko kerugian yang disebabkan beberapa perusahaan melalui gabungan masalah. Hal ini dipengaruhi dari internal. Bisa dari kehilangan sumber daya manusia, bisa dari kelemahan sistem, dan lain sebagainya. Untuk risiko yang ke-10 ada risiko operasional atau bisa disebut dengan operational risk. Risiko ini murni akibat internal organisasi seperti risiko kerugian akibat pengendalian keuangan yang lemah karena kesalahan atau kelainan dalam pembekuan keuangan atau sistem akuntansi. Risiko ini dipengaruhi dua faktor, yaitu internal dan eksternal, seperti recruitment, yaitu kegagalan dari recruitment yang menyediakan tidak efisiennya suatu organisasi. Yang kedua ada supply chain, yaitu kerugian karena gangguan pada saluran pemasokan bahan baku perusahaan atau saluran pengiriman hasil produksi. Poin yang keenam, di sini saya akan membahas tentang manfaat dari manajemen risiko. Manfaatnya yaitu dapat membantu perusahaan menghindari semaksimal mungkin biaya-biaya yang terpaksa harus dikeluarkan. Yang kedua, membantu manajemen untuk memutuskan apakah risiko yang dihadapi perusahaan akan dihadiri atau dapat dihindari atau dapat diambil. Kemudian yang ketiga, jika penaksiran risiko dilakukan secara akurat, maka dapat memaksimalkan keuntungan perusahaan, seperti manajemen risiko mungkin dapat mencegah perusahaan dari kegagalan. Manajemen risiko menunjang secara langsung peningkatan laba dengan mengurangi pengeluaran serta mengurangi risiko kerugian. Yang keempat, berfungsi
Manajemen risiko dapat menyumbang laba dengan cara keberhasilan mengelola risiko murni dengan menimbulkan keyakinan dan kedamaian pada pimpinan perusahaan sehingga meningkatkan kemampuan untuk menganalisis dan mengambil keputusan yang bersifat spekulatif. Kemudian karena dapat mengurangi fluktuasi laba tahunan dan aliran kas. Fungsi yang kelima yaitu manajemen risiko dapat melindungi perusahaan dari risiko murni karena kreditur, pelanggan, dan pemasok menyukai perusahaan yang terlindungi. Yang keenam yaitu menetapkan kebajikan dan strategi manajemen risiko. Yang ketujuh ada primary campaign of risk management pada tingkat strategis dan operasional. Yang kedelapan untuk membangun budaya sadar risiko di dalam organisasi melalui pendidikan yang memadai. Yang kesembilan untuk menetapkan kebijakan risiko internal dan struktural pada unit usaha. Yang ke-10 untuk mendesain dan mengkaji ulang proses manajemen risiko. Yang ke-11 pengkoordinasian berbagai macam kegiatan fungsional yang memberikan nasihat mengenai masalah-masalah manajemen risiko dalam organisasi. Yang ke-12 untuk membangun proses cepat tanggap risiko meliputi penyusunan program kontingensi dan kesinambungan bisnis. Yang ke-13 untuk menyiapkan laporan mengenai risiko kepada dewan direksi dan kepada stakeholder. Pada poin ke-7 di sini saya akan menjelaskan tentang tugas manajemen risiko. Tugas manajemen risiko yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko-risiko yang dihadapi, mengukur atau menentukan besarnya risiko. Yang ketiga, mencari jalan keluar untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Ini berarti orang harus menyusun strategi untuk memperkecil ataupun mengendalikan risiko tersebut. Tugas manajemen risiko ada risiko apa yang jadi yang harus dipertimbangkan yaitu risiko apa yang perlu dihadapi oleh perusahaan, bagaimana dampaknya, terus risiko mana yang harus dihadapi sendiri, dan risiko mana yang harus dipindahkan ke perusahaan asuransi. Kemudian metode mana yang cocok untuk diefisiensi untuk menghadapinya. Poin yang ke-8 di sini saya akan menjelaskan tentang sebab-sebab timbulnya risiko. Timbulnya risiko bisa disebabkan karena jarak waktu memulai perencanaan atas kegiatan sampai kegiatan tersebut berakhir. Yang kedua, keterbatasan ketersediaan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, keterbatasan pengetahuan atau keterampilan serta teknik mengambil keputusan. Yang keempat adalah risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam. Yang kelima adalah risiko eksternal, adalah risiko yang berasal dari luar. Poin yang ke-9 di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi risiko. Untuk pengidentifikasian risiko merupakan proses menganalisis untuk menemukan secara sistematis dan berkesinambungan risiko yang menantang pada perusahaan. Untuk itu diperlukan suatu checklist dari semua kerugian potensial yang mungkin dapat terjadi pada umumnya pada setiap perusahaan. Yang kedua, untuk menggunakan checklist tersebut diperlukan suatu pendekatan dan sistematis untuk menentukan mana dari kerugian potensial yang terancam dalam checklist yang dihadapi oleh perusahaan yang sedang dianalisis. Pada poin yang ke-10 di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi kerugian. Kerugian hak milik atau property losses ada 3, yaitu kerugian langsung yang dihubungkan untuk mengganti. Kemudian yang kedua ada kerugian tidak langsung seperti keharusan untuk menghancurkan sisa yang rusak akibat kerugian langsung atau gedung. Yang ketiga kerugian pendapatan atau net income seperti penghentian kegiatan sementara yang disebabkan oleh suatu kerugian di mana tidak boleh ditempati ruangan kerja. Kemudian kewajiban untuk mengganti kerugian orang lain.
dilakukan karena rusaknya hak milik orang lain atau terlukanya orang lain. Yang ketiga, kerugian personalia yang terdiri dari kerugian bagi perusahaan karena kematian, cacat, atau mengundurkan dirinya pegawai, kemudian langganan atau pemilik. Yang kedua, kerugian bagi keluarga. Pada poin yang ke-11, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran risiko. Sesudah manajer risiko mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang dihadapi perusahaan, maka selanjutnya risiko tersebut diukur untuk bertujuan sebagai menentukan relativitas kadar risiko, untuk memperoleh informasi yang akan menolong, dan untuk menetapkan kombinasi manajemen risiko yang cocok. Dimensi yang harus diukur. Yang pertama, ada informasi yang diperlukan berkenaan dengan dua dimensi risiko yang perlu diukur, yaitu frekuensi atas jumlah atau jumlah kerugian yang akan terjadi. Yang kedua, keparahan dari kerugian tersebut. Kemudian, paling sedikit untuk masing-masing dimensi tersebut yang ingin diketahui ialah rata-rata nilai, variasi nilai, dampak keseluruhan dari kerugian. Pada poin yang ke-13, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan manajemen risiko dengan fungsi-fungsi lain dalam perusahaan. Manajemen risiko berkaitan erat dengan fungsi perusahaan lainnya, seperti berkaitan dengan fungsi accounting, berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan marketing, berkaitan dengan produksi, berkaitan dengan personalia, dan berkaitan dengan engineering dan maintenance. Karena bagian-bagian tersebut yang dapat menciptakan risiko. Poin yang ke-14, di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko. Manajemen risiko akan melindungi dan menambah nilai kepada wirausahawan dengan cara menyediakan perencanaan kerja organisasi yang dapat dilakukan untuk beberapa tahun yang akan datang. Yang kedua, untuk memperbaiki pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan skala prioritas secara komprehensif, kegiatan usaha, kemudian fluktuasi, peluang, dan ancaman proyek. Yang ketiga, menyumbang pada penggunaan pengalokasian modal dan sumber daya wirausahawan yang lebih efisien. Yang keempat, mengurangi fluktuasi pada bidang-bidang usaha yang tidak penting. Yang kelima, mengembangkan dan mendukung pegawai mengenai pengetahuan organisasi. Yang keenam, mengoptimalkan efisiensi operasi. Poin yang ke-15, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penanggulangan dari risiko. Upayanya yaitu dengan mengadakan pencegahan dan penanggulangan terhadap kemungkinan terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Yang kedua, dengan melakukan retensi, artinya mentolerir terjadinya kerugian dengan membiarkan terjadinya kerugian dan untuk mencegah terganggunya operasi yang menyediakan dana untuk penanggulangannya. Yang ketiga, melakukan pengendalian terhadap risiko seperti melakukan perdagangan berjangka. Yang keempat, mengalihkan atau memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu dengan cara mengadakan kontrak pertangguhan atau asuransi dengan perusahaan asuransi terhadap risiko tertentu. Yang ke-16, di sini saya akan bahas tentang pengendalian dari risiko. Seorang manajer risiko mengidentifikasikan dan mengukur risiko yang dihadapi dalam perusahaannya, maka ia harus memutuskan bagaimana menangani risiko tersebut. Ada dua pendekatan dasar, yaitu menghindari risiko. Salah satu cara mengendalikan risiko murni adalah menghindari harta atau kegiatan-kegiatan karena selalu mengandung risiko ya dengan jalan seperti berikut, yaitu menolak memiliki, menerima atau melaksanakan kegiatan tersebut walaupun hanya untuk sementara, menyerahkan kembali risiko yang terlanjur diterima, atau segera menghentikan kegiatan begitu kemudian diketahui mengandung risiko. Kemudian, penghindaran risiko dikatakan berhasil jika tidak terjadi kesalahan yang disebabkan risiko yang ingin dihindari tersebut. Sesungguhnya metode ini tidak dapat diimplementasikan sebagaimana mestinya jika ternyata larangan-larangan yang telah diinstruksi ternyata dilanggar, walau kebetulan tidak terjadi kerugian.
Yang kedua, pengendalian risiko atau loss control, itu ada implementasi dari kegiatan pengendalian kerugian yang meliputi merendahkan kesempatan untuk terjadinya kerugian, mengurangi keparahan jika kerugian tersebut memang terjadi. Yang kedua, tindakan tersebut dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara seperti tindakan pencegahan kerugian atau tindakan pengurangan kerugian. Menurut sebab kejadian yang dapat dikontrol, menurut lokasi dan kondisi-kondisi yang akan dikomunikasikan, kemudian menurut timingnya. Yang ketiga, pemisahan. Menyebarkan harta yang menghadapi risiko yang sama, menggantikan penempatan dalam suatu lokasi. Yang keempat, yaitu pemindahan risiko. Harta milik atau kegiatan yang menghadapi risiko dapat dipindahkan kepada pihak lain, baik dinyatakan dengan tugas maupun dengan berbagai transaksi atau kontrak. Yang kelima, kombinasi atau pooling. Metode pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan kombinasi dari metode-metode yang ada, baik itu penghindaran risiko, pengendalian risiko, pemisahan risiko, maupun pemindahan risiko. Dengan tujuan ini untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Yang ke-17, saya akan membahas tentang pembiayaan risiko. Pembiayaan risiko ini ada dua. Yang pertama, pemindahan risiko melalui pembelian asuransi. Yang kedua, menanggung risiko atau retention. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang manajemen risiko. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa untuk meminimalisir perencanaan risiko pada perusahaan-perusahaan kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.